Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast Kesehatan Mental Sapaan Spiritual. Kembali lagi nih dengan saya Rahman Fajar Tera 20064. Nah, pada sesi kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, di mana beliau merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir yang akan memberikan sebuah tips di dunia mental ini. Nah, biar nggak lama-lama, mari kita sambut Irfan. Silakan pengenalannya. Oke, makasih Man. Halo semuanya, kenalin lagi aku Irfan Tera 19018. Di sini bakal menemani Rahman dalam podcast Sapaan Spiritual. Baik, makasih Irfan. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai mempersiapkan mental menjelang perkuliahan nih. Betul nggak tuh, Van? Nah, bener banget Man. Soalnya kalau misalnya kita mau masuk kuliah, tapi mental kita kurang aman, jadinya bakal berpengaruh Man ke akademik kita juga. Betul banget tuh, Van. By the way, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kita pastinya perlu tahu nih, apa sih arti dari kesehatan mental itu? Nah, kalau berdasarkan pemahaman kamu gimana tuh, Van? Oke. Kalau menurut aku ya, berdasarkan sepengetahuan aku, kesehatan mental tuh merupakan kondisi masing-masing individu yang memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi, terus mampu menyadari potensinya sendiri dan juga mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat juga. Itu sih Man kalau sepengetahuan aku. Bener banget tuh, Van. Izin menambahkan ya. Jadi, untuk para pendengar podcast kali ini, kalian itu harus menjaga kesehatan mental kalian. Mengapa? Karena dengan mental health ini, kita tuh dapat mengetahui kondisi kita sendiri, yang mana akan menimbulkan sebuah kemampuan untuk mengatasi sebuah tekanan hidup normal pada berbagai situasi. Nah, karena kita tahu nih cara mengatasinya, kita juga dapat mampu menyadari potensi yang kita miliki. Sehingga kita dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu, guys. Ya, bener banget nih Man. Oke, setelah kita tahu arti dari kesehatan mental itu apa, tentunya kita perlu tahu juga nih, apa sih ciri-ciri dari orang yang memiliki mental yang baik? Nah, dari kamu sendiri itu gimana, Fat? Kalau menurut aku, orang-orang yang memiliki mental yang baik tuh pertama dapat menerima berbagai perasaan, karena kalau misal kita mampu menghadapi segala emosi yang muncul dengan bijak, maka kita tuh tergolong orang-orang yang memiliki mental yang sehat dan terbiasa mampu mengendalikan perasaan. Misalnya, tidak senang yang terlalu berlebihan maupun sedih yang berlarut-larut. Kedua, dapat bertanggung jawab dan mengerti prioritas. Soalnya, dengan kita mengatur tanggung jawab dan prioritas, kita tuh dapat membantu diri kita agar lebih fokus dan diri kita jadinya tidak kewalahan. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Soalnya, ketika kita mengalami sebuah kejadian, momen tersebut tuh akan dijadikan suatu pelajaran dan nantinya kondisi mental kita tuh akan lebih siap menghadapi hal itu ketika terjadi lagi. Itu sih Man kalau sepengetahuan aku. Wah, iya juga, Van. Aku juga pernah sih baca sebuah artikel gitu, di mana kalau orang yang memiliki mental yang baik, mereka tuh lebih percaya diri
Terus mereka tuh dapat menjaga hubungan sosialnya yang baik, realistis, terus juga tidak iri hati. Dan mereka tuh memiliki aura yang positif banget lah gitu. Sehingga kita nih sebagai temannya misalkan, kita tuh kayak nyaman aja tuh untuk ngobrol dengan mereka, berdekatan dengan mereka. Terus juga mereka itu yang mentalnya baik, mereka tuh lebih bersyukur sih dalam hidupnya. Seperti itu sih, Van. Ya bener banget man, bener bener bener. Nah, setelah kita tahu nih mengenai pengertian-pengertian, kemudian juga ciri-ciri dari seseorang yang memiliki mental yang baik, enaknya gimana kalau kita langsung aja masuk ke topik selanjutnya, yaitu mempersiapkan mental menjelang perkuliahan. Yoi. Nah, Van, aku mau nanya dong. Kan kamu nih sudah di tingkat akhir nih ya. Waktu semester-semester sebelumnya tuh gimana sih, Van, mempersiapkan diri menjelang perkuliahan agar mentalnya juga tetap terjaga aman? Itu gimana ya? Boleh kasih sedikit tips and triknya. Oke, kalau aku personal ya man, sebelum perkuliahan dimulai tuh aku biasanya hubungin kating-kating gitu, nanya-nanya tentang matkul-matkul yang bakal aku ambil, kayak ya nanya tentang pelajarannya gimana, terus dosennya gimana, apakah dosennya baik atau killer. Aku juga sebelum perkuliahan dimulai itu tuh kayak 2 atau 3 minggu sebelum perkuliahan tuh aku udah mencari buku-buku yang bakal dipakai atau referensi-referensi jurnal gitu. Jadinya aku tuh udah mulai ngerti nih tentang materi yang akan dibawakan. Jadi ketika masuk kuliah itu tuh aku udah ada persiapan yang aku siapin. Jadi kayak ya istilahnya aku nggak gampang stres dan mental aku tetap aman man. Kalau Rahman sendiri gimana man? Kalau aku sendiri sih mirip sama kayak kamu sih, Van. Jadi di awal-awal sebelum masuk perkuliahan, aku kan sudah tahu tuh MKAP yang aku ambil. Nah, dari situ aku diskusi sama temen biasanya. Jadi kayak MK ini gimana ya? Ini MK gini gimana ya? Nah, dari temen udah ada sedikit referensi tuh kan. Nah, kemudian aku nanya-nanya ke kating-kating mengenai kalau mata kuliah ini materinya gimana ya gitu. Terus bukunya yang dibutuhkan apa gitu. Jadi guys, untuk para pendengar podcast ini kali ini, kalian jangan malu bertanya pada kating. Kenapa? Karena itu sangat berdampak besar banget. Nah, selanjutnya kalau mau ujian nih ya, biasanya kan ada MK-nya mata kuliah yang susah, ada yang sedikit middle, ada yang low gitu kan. Nah, kalau yang agak susah itu biasanya aku mempersiapkannya sekitar 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya sih. Jadi, tapi ada juga MK mata kuliah yang laut atau pemiddle tuh kayak SKS juga gitu sih. Tapi intinya SKS tuh bener-bener nggak baik sih karena kenapa? Karena kan jadinya jadinya kan stres gitu kan ya karena belajar yang 1 semester jadi cuma semalam doang gitu kan. Jadi kayak itu nggak baik sih sebenarnya. Jadi intinya untuk para pendengar podcast, kalian jangan nyoba-nyoba untuk sistem SKS pada saat mau ujian. Oke, itu sangat berdampak mentalnya buruk lah intinya. Bener, bener banget man. Dan juga kalau misalnya kita belajar tuh, kalau bisa jangan pas mau dekat ujian aja. Kalau bisa, misal misal nih kita punya spare time, kita luangin waktu untuk belajar gitu men ya. Dan juga yang gak kalah pentingnya nih ya, yang ya pokoknya istilahnya the most important of everything lah, yaitu kita tuh Mhm. berdoa. Setelah kita udah berusaha ngelakuin apa yang kita lakuin, terus kita juga jangan lupa sertakan dengan doa biar segala sesuatu yang kita lakuin tuh dipermudah sama Tuhan yang Maha Esa. Bener banget tuh, Van. Jadi the power of God tuh berefek besar banget lah untuk diri kita.
Kenapa? Karena ya semua alam semesta ini kan diciptakan oleh Tuhan kan ya. Nah, jadi kalian para pendengar podcast kali ini jangan lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebelum mengerjakan ujian juga, setelahnya juga, dan jangan lupa juga bersyukur. Makasih banget nih Van telah ngasih semua tips and trik kamu agar kita tidak stres dalam menjelang perkuliahan nanti. Dia kamu keren sih sudah ngasih semua tips and trik kamu. Dan juga untuk para pendengar podcast Tera ini, semoga dari yang telah kita bahas tadi itu menjadi bekal kalian di awal perkuliahan nanti ya. By the way nih Van, aku mau nanya nih. Kan sebelum masuk perkuliahan tuh ada akhir kuliahan. Dimana kan di akhir tuh ngasih sebuah nilai-nilai gitu kan. Nah, cara kamu menjaga mental kamu agar tetap baik itu gimana sih kalau mendapatkan nilai yang buruk gitu? Boleh dong kasih tahu tips and triknya. Hmm, kalau aku, eh, menurut aku ya, sebenarnya setiap mahasiswa tuh pasti pernah memperoleh suatu nilai yang ya dibilangnya istilahnya yang rendah lah atau yang jelek. Kalau aku personal, eh aku tuh nerima dulu, aku nerima dulu nih nilai aku yang ya istilahnya kurang bagus lah. Aku nerima nilai aku yang kurang bagus, terus aku jadikan itu suatu motivasi agar aku bisa belajar lebih giat lagi dan juga apa ya, kayak aku tuh ya, pokoknya kayak ya udah, aku nerima aja. Yang penting aku udah berusaha, udah ngelakuin semua yang terbaik, aku udah belajar. Ya udah mungkin ini karena aku kurang apa ya? Mungkin ini hasil karena aku kurang belajar lagi dan ya itu bisa memotivasi aku biar aku bisa belajar lebih giat lagi. Itu sih Man. Wah, iya bener tuh Van. Jadi dengan kita mensyukuri apa yang kita dapatkan dan nilai yang jelek tadi tuh kita jadikan sebagai pelajaran tuh akan menimbulkan semangat baru kan ya. Nah, by the way, Van, aku boleh nanya lagi nggak? Boleh Man, boleh banget. Oke, Van, makasih banget nih. Jadi gini, aku mau tanya. Kan saat kita menjalani perkuliahan tuh, mental kita, mood kita kan sering berubah-ubah tuh di pertengahan perkuliahan. Yang awalnya baik, tiba-tiba jadi buruk moodnya. Nah, yang berdampak kan jadinya ke perkuliahan itu sendiri. Nah, dari kamu tuh ada nggak sih tips and triknya untuk mengatasi perubahan mood ataupun mental yang berubah-ubah gini? Boleh dong kasih tahu. Kalau menurut aku, kalau misalnya kita udah kalau misalnya kita udah ngejalanin perkuliahan, terus tiba-tiba mood kita berubah, ya paling kita mm, lebih apa ya, ingat lagi kembali ke belakang, kira-kira selama kita kuliah nih ada siapa aja yang udah membantu kita dari bawah sampai kita sampai kita ada di titik sekarang, dan juga kalau misalnya kita lagi down, ingat-ingat aja kira-kira tujuan kita di sini tuh untuk apa, ya tentunya untuk belajar. Jadi eh, mau mau nggak mau ya kalau bisa kita tuh tetap menjaga kesehatan kita, entah itu mental ataupun fisik, karena eh, pastinya orang yang udah masuk ke dunia perkuliahan itu pasti dari awal tuh dia udah tahu pasti ke depannya mau gimana, tapi ya mau gimana lagi, tentunya orang-orang pasti selama perkuliahan pernah di titik terendah atau ya Mhm. dalam istilahnya mentalnya down lah, ya gitu sih Man. Kalau misalnya kalau mentalnya lagi down, ya udah kalau bisa ingat-ingat lagi ke depannya ada ada nih orang-orang yang pengen kita bahagiain, gitu sih Man kalau dari aku.
Bener banget tuh, Van. Jadi saat mental kita sedang down atau mood kita sedang lagi tidak baik, dengan mengingat kembali tujuan awal kita berkuliah itu bener-bener membantu banget sih, gitu. Oke, Van, makasih banget nih ya karena sudah di akhir waktu podcast kali ini. Ada nggak pesan dari kamu untuk para pendengar setia podcast Tera ini? Oke, paling ya closing statement aja ya teman-teman. Kalau dari aku harapannya semoga setelah teman-teman ngedengerin podcast ini, apa yang didapetin semoga bisa direalisasikan ke kehidupan sehari-hari dan juga buat teman-teman jangan lupa eh, dijaga kesehatan mentalnya, makan yang banyak, rajin ibadah, selalu bersyukur, jangan lupa dan yang terakhir jangan lupa bahagia. Itu man kalau dari aku. Oke, karena waktu telah habis, di saya mengucapkan terima kasih pada Irfan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi tamu spesial pada podcast kali ini. Semoga dari yang Irfan sebutkan tadi dapat membantu kita, terutama para pendengar juga, yang akan menghadapi perkuliahan nanti. Oke, untuk para pendengar jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan di komen juga. Ya berikanlah kesan juga untuk kita para podcast spiritual yang dapat membantu kita untuk kedepannya. Oke, Bye bye semua. Terima kasih. terima kasih. Bye bye.